untuk saya juga biar kita warming up dulu. Boleh dinyalakan kameranya semua dan boleh di-unmute juga mikrofonnya ya. Ini salah satu teknik warming up yang sering kali saya gunakan setiap kali saya mau berbicara. Bukan hanya pada saat berbicara di depan publik seperti ini ya. Kadang mau berbicara kepada orang tua pun saya menggunakan teknik ini agar tidak gempur ya, supaya apa yang kita sampaikan bisa berjalan dengan lancar. Silakan dinyalakan kameranya, kemudian boleh ikuti saya, angkat kedua tangan ke atas ya teman-teman, sambil tarik nafas dalam-dalam. Yang bisa berdiri boleh sambil berdiri karena lebih enak sambil berdiri biasanya ya. Nah, angkat kedua tangan ke atas, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan sambil bilang ah. Hah. Oke, satu kali lagi. Angkat tangan ke atas, tarik nafas dalam-dalam. Hah. Oke, dan satu bentuk pemanasan lagi supaya bibir tidak kaku itu biasanya saya melakukan seperti mungkin ini biasa dilakukan oleh anak kecil ya, menggetarkan bibir seperti kalau kedinginan ya, seperti ini. Teman-teman bisa bisa mengikuti seperti itu. Nah, coba dibuat getarannya itu seperti dari cepat ke lambat ya. Jadi naik turun naik turun naik turun seperti itu. Nah, ini juga bisa dilakukan oleh teman-teman presenter yang setelah sesi saya nanti akan present juga ya, agar seluruh organ di wajah kita nih tidak kaku gitu ya, ekspresi, artikulasi semua bisa kita lakukan dengan maksimal. Masih ada banyak cara-cara warming up lain, nanti kita coba latihan lagi juga di akhir ya. Nah, sambil saya mohon izin untuk screen share ya teman-teman. Oke, sebentar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah hadir. Ada Ibu Isti juga, kalau saya lihat tadi sudah hadir. Ibu Isti ini adalah dosen pembimbing skripsi saya dulu, teman-teman ya, waktu S1, entah mengingat atau tidak, karena pasti ada banyak sekali mahasiswa yang pernah dibimbing oleh beliau ya. Jadi ini merupakan sebuah kehormatan untuk saya bisa hadir di sebuah event bersama dengan dosen-dosen saya, Pak Rizky, Bu Isti. Sekaligus juga ini sebuah kehormatan, sekaligus juga sebuah sesuatu yang bikin nervous ya teman-teman. Karena saya satu platform dengan orang-orang yang wah luar biasa, yang saya kagumi juga. Oke, salah satu pembicara favorit saya teman-teman, beliau bernama Julian Treasure, salah satu pembicara dari TED Talks ya. Dia bilang the human voice is the instrument we all play. It is the most powerful sound in the world, and it's probably the only one that can start a war or can start a marriage ya. Jadi yang namanya suara, voice itu sangat powerful. Efeknya bisa membuat sebuah perang dunia terjadi atau bisa membuat sebuah pernikahan baik terjadi. Jadi suara kita adalah sebuah aset ya, yang selalu bisa memberikan dampak. Jadi bayangkan jika setiap kali setiap orang bersuara bisa menghasilkan, menyebabkan, mendatangkan suatu dampak positif. Indahnya dunia ya. Jadi never underestimate the power of your voice, karena suara kita adalah sebuah aset yang bisa either mendamaikan dunia atau bisa membuat perang dunia ya. Semuanya ada pada kekuatan suara. Hari ini mari kita sharing sedikit tentang bagaimana suara atau vokal kita bisa mempengaruhi kesuksesan kita dalam berbicara. Judulnya Your Voice Matters, because yes, your voice matters ya. Nama saya Indah, teman-teman, seperti yang tadi juga sudah diperkenalkan juga oleh Glory ya sebagai host kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Selama lebih dari 10 tahun, tepatnya saya bekerja di industri suara. Jadi kalau dirasa mulai tahun 2013, tapi saya memulai karir sebagai penyiar radio itu sudah sejak zaman masih kuliah S1 ya, dulu di tahun 2007 kalau tidak salah sudah mulai siaran di salah satu radio swasta di Bandung. Selama lebih dari 10 tahun saya bekerja di industri suara, tapi bukan jadi penyanyi ya, jadi penyiar radio.
Kemudian setelah lulus juga saya banyak membantu orang-orang meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, tentu saja sebagai pengajar bahasa Inggris di sejumlah tempat, dan menggeluti dunia broadcast sebagai penyiar radio sampai disebut kodir, saya tuh ya, kolot di radio yang bahasa Sunda nama. Karena dari dulu sampai sekarang masih di radio aja. Perjalanan karir sebagai penyiar radio ini kemudian akhirnya membawa saya mengenal dan menyelami dunia baru, yaitu dunia voice over, dunia dubbing, pengisi suara, yang juga nanti menggiring saya pada voice acting, yang mana ternyata tidak semudah yang dibayangkan ya teman-teman, ternyata butuh efforts juga yang luar biasa. Nah, beberapa project voice over yang pernah saya kerjakan, itu diantaranya ini saya berbagi sedikit ya pengalaman. Bentar. Ini yang masih berjalan sampai sekarang. Kalau teman-teman lagi nonton YouTube, kebetulan YouTube-nya belum premium, mungkin sesekali sering mendengar suara saya lewat-lewat, pengen di-skip tapi nggak bisa, walaupun hanya 7 sampai sekitar 15 detik ya. Kalau namanya iklan kadang-kadang ganggu gitu, pengen di-skip, tapi untuk iklan YouTube premium ini memang nggak bisa di-skip, mohon maaf. Jadi terima nasib aja, harus didengarkan sampai habis. Ini saya tidak berhasil mendapatkan video aslinya dari klien, jadi dari YouTube-nya. Jadi ini saya ngerekam sendiri pakai voice recording pada saat saya lagi bikin slide presentasi untuk kuliah ya. Jadi mohon maaf kalau covernya inilah cover gambar slide presentasi saya. Tapi saya akan putarkan video di sini. Sebentar. Gratis. Maaf. Ini dan hanya sedikit saja, 5 detik cuma ketangkapnya. Mungkin teman-teman sorry. Teman-teman ada yang pernah familiar dengan suara ini kalau nonton YouTube? Temukan ketenangan hidup secara offline. Coba YouTube Premium. Muncul nggak suaranya? Anyway. Muncul teh. Oke. Ya, ini salah satu proyek yang sudah berlangsung selama 3 tahun sampai tahun ini masih alhamdulillah ya, masih rezeki. Ini kita kalau proses voice recording biasanya bareng-bareng 3 negara. Ada 1 orang Amerika, ada 1 di Spain, Madrid, 1 di Jakarta ya, di Indonesia. Jadi recordingnya pun biasanya kita streaming gitu. Jadi mereka mau dengar langsung dan mau langsung ambil file recordingnya langsung, ada teknisinya gitu dari Spain. Cukup menegangkan tapi juga that's a very good experience ya. Kemudian itu tadi voice-nya, tone-nya yang diharapkan seperti itu, tenang, calm, soothing gitu ya. Nah untuk Shopee, karena Shopee itu hura-hura banget gitu kan kesannya ya kalau dia bikin iklan. Nah, saya diminta untuk menampilkan karakter dan tone yang berbeda. Ini boleh ditonton sejenak ya. Mau belanja online gratis ongkir? Ya Shopee dong! Nikmati kemudahan belanja kapanpun dimanapun dengan ponsel kamu tanpa ongkos kirim. Shopee juga memiliki fitur live chat yang memudahkan kamu ngobrol langsung sama penjual. Transaksi kamu dijamin keamanannya dengan garansi baru akan diteruskan kepada penjual ketika barang sudah diterima. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk belanja di Shopee. Nikmati gratis ongkos kirim ke seluruh Indonesia. Shopee, jual beli gratis ongkir. Berbeda ya, terasa langsung jomplang banget dari yang kalem penuh keanggunan kemudian jadi yang pecicilan gitu ya. Sorry. Nah, ini berbeda lagi karena si visit Singapura ini waktu itu Singapore Tourism Board ya, Kementerian Pariwisata Singapura, dia lagi bikin campaign Singapore Reimagine waktu after pandemi. Jadi mereka pengen undang lagi terus untuk datang lagi ke Singapura setelah pandemi, dan mereka bikin campaign ini, bikin iklan ini juga tayang di beberapa TV nasional kita ya. Saya juga pertama kali tahu kalau iklan ini sudah tayang adalah pas lagi nonton TV. Kok kayak apa suaranya gitu, ternyata itu suara saya. Nah, ini kita boleh tonton sebentar ya. Kali ini, semua akan berbeda. Aku akan terbangun saat matahari di ufuk timur. Aku memandang dengan penglihatanku, bukan ponselku. Kulambatkan waktu, kuresapi tiap hal sekecil apapun. Kan kuciptakan hari esok yang lebih bersinar.
Aku hentikan langkahku untuk hirup aroma bunga. Aku tak melakukan semata demi media sosial. Ku jawab, ya, untuk semua hal. Kali ini, semua akan berbeda. Oke, itu beberapa contoh ya. Alhamdulillah kesampaian juga cita-cita jadi bintang iklan ya. Tapi cuma suaranya aja teman-teman. Mohon maaf. Mungkin kalau production house lihat wajahnya ini mah nggak cocok cenah buat jadi talent iklan wajahnya. Suaranya aja cukup ya. Ada beberapa lagi portofolio lain. Kalau teman Google juga saya ngisi untuk Google sampai sekarang masih berlanjut. Kemudian Creator ini salah satu platform digital juga. Kalau mau lihat portofolio lebih lanjut, silakan follow Instagram saya @indah_indah_ ya. Silakan, tidak di private, jadi boleh lihat-lihat beberapa contoh portofolio di sana. Kenapa saya menunjukkan beberapa video yang berbeda tadi dari apa yang pernah saya kerjakan? Bukan bermaksud untuk pamer ya, enggak. Hanya ingin memberikan beberapa contoh bahwa suara kita perlu ditata sesuai kebutuhan ya, kebutuhan ketika kita berbicara. Audiens kita siapa, target kita siapa, yang ingin kita sampaikan message-nya seperti apa, itu akan dipengaruhi oleh bagaimana pembawaan suara kita ketika kita berbicara. Seperti tadi pada saat di Can't Visit Singapore ya, kalau teman-teman lihat di situ, kadang saya bicara cepat ya, kadang saya pause sebentar, kasih jeda, atau lebih lambat pace berbicaranya. Karena itu ada tujuan-tujuan tertentu gitu ya. Ketika di satu poin si klien minta bagian ini pengen lebih intimate ya gitu. Jadi pace-nya, kecepatan berbicaranya diperlambat gitu. Bagian yang ini pengen dibikin lebih excited. Jadi volumenya ditambah, kemudian speed-nya juga dipercepat gitu. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut juga ya tentang apa aja sih yang bisa kita lakuin untuk memberikan dinamika suara yang berbeda yang nantinya akan outputnya memberikan efek meaning yang berbeda gitu dalam berbicara kita ya. Anyway, ketika kita berbicara di hadapan orang lain, di hadapan audiens kita udah berdiri, atau kalau saya duduk ya, ini bukan berdiri, di hadapan teman-teman audiens saya yang saya cintai. Aspek pertama yang akan diperhatikan oleh audiens itu pasti physical appearance dulu, pasti look dulu, kemudian body language, seperti yang sudah disampaikan ya di episode pertama kita oleh Pak Rizky seputar body language. Dan memang body language, penampilan, look, appearance itu akan jadi aspek pertama yang akan diperhatikan sama audiens kita. Setelah itu aspek berikutnya yang kemudian akan orang-orang perhatikan adalah voice, suara kita. Ya, jadi apakah audiens akan tetap stay di sini sampai akhir atau mengundurkan diri di tengah-tengah, atau baru join langsung leave room gitu ya, itu akan dipengaruhi oleh beberapa aspek-aspek tadi. Walaupun kita belum sampai penyampaian konten materi ya, baru lihat orangnya enak dipandang, biasanya ada juga orang yang langsung nggak mau join. Atau baru dengar suaranya udah, apa sih ini nggak jelas gitu ya, udahlah, langsung dia mengundurkan diri. Padahal bisa saja materi yang dibawakan sangat bagus, tapi karena kita pembawaannya dengan suara yang kurang bisa membuat mereka tertarik untuk mendengarkan lebih lanjut gitu ya, akhirnya kita kehilangan kesempatan untuk menyampaikan materi bagus ini buat audiens kita gitu. Nah, teman-teman pernah nggak ngalamin ketemu cewek atau cowok gitu ya, wih cantik banget atau ganteng banget, tapi begitu dia ngomong, begitu terdengar suaranya, seketika kita langsung auto ilfeel. Pernah nggak kayak gitu? Banyak kejadian kayak gitu ya, kayak teman saya, aduh cewek-cewek Thailand tuh cantik banget, tapi please nggak usah ngomong deh gitu ya. Kalau udah ngomong, karena kita tidak terbiasa dengan aksennya, mungkinnya tidak terbiasa dengan cara mereka berbicara, begitu ngomong langsung ilfeel. Atau pernah nggak sebaliknya kita dengar siaran radio misalnya, atau zaman sekarang mungkin podcast ya, kalau anak-anak zaman sekarang udah jarang dengerin radio yang manual gitu, radio yang konvensional. Nah, terus kita belum pernah lihat wajahnya, belum pernah bertemu orangnya sama sekali, hanya mendengar suaranya, tapi bisa langsung ngefans banget. Bahkan kita selalu menantikan jam siarannya, kapan podcastnya tayang lagi, dan selalu ingin berinteraksi lagi. Bahkan
Kalau dulu zaman saya siaran di radio ya, pendengar tuh sampai ada yang nelfon ke radio cuma buat ngobrol sama penyiarnya. Zaman SMS ataupun WhatsApp, BBM segala macam, mereka tuh chatting terus-terusan gitu ya. Saking ingin berinteraksi dengan penyiar yang mereka sukai. Padahal tidak pernah bertemu sebelumnya dalam kehidupan nyata, bahkan belum pernah lihat wajahnya gitu ya. Nah, itulah salah satu efek dari kekuatan vokal ya. Kita bisa seketika disukai atau tidak disukai gitu, didengarkan atau tidak didengarkan, itu tergantung pada bagaimana pembawaan suara kita ketika kita berbicara. So our voice plays a critical role in our speaking success. Yeah, it says a whole lot about who we are and determines the outcome of our speech or interaction. Jadi suara kita ini akan menggambarkan siapa diri kita, ya. Walaupun enggak sih, saya tuh nggak gitu sebenarnya. Cuma kan kita nggak, audiens kita tuh bukan orang yang kita kenal selama ini sehari-hari loh, gitu ya. Mereka bukan keluarga kita misalnya. Mereka bukan teman dekat kita yang tahu karakter asli kita. Jadi apa yang bisa mereka jadikan patokan untuk menilai diri kita? Ya dari apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar pada saat berinteraksi dengan kita, gitu. Jadi pastikan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar itu bisa menggambarkan personality yang baik yang ingin kita tampilkan, yang ingin kita munculkan. Ya, sebuah studi yang diadakan oleh Quantified Impressions, ini adalah a Texas-based communication analytics company ya. Dia mengadakan studi tahun 2012 dan mengungkapkan bahwa the sound of speaker's voice matters twice as much as the content of the message. Jadi bahkan pengaruh dari suara itu bisa lebih baik, lebih tinggi ya daripada materinya itu sendiri gitu. So how we speak is much more important than what we say gitu ya. Kita punya materi skrip yang super bagus banget, tapi ketika kita bawakan dengan pembawaan tone suara atau volume yang terlalu kecil atau berbicara yang terlalu cepat-cepat sehingga orang tidak bisa mengerti apa yang kita katakan gitu ya. Nah, itu jadi sayang banget ya. Bahan yang kita sudah siapkan sebagus itu tidak bisa tersampaikan dengan sebagus itu juga ke audiens kita. Jadinya akhirnya jadi kurang nilai faedahnya gitu kan. Padahal kita ingin sharing good value sama mereka. Nah, saya suatu hari pernah diundang nih teman-teman ya, datang ke sebuah acara ini kayak product launching gitu. Di mana si person in charge-nya waktu itu dia yang presentasi, dia yang berbicara menjelaskan segala hal tentang produk tersebut, benefitnya dan lain-lain gitu ya. Dengan suara yang loud and clear, tapi juga terdengar sangat warm, sangat hangat, friendly, menyenangkan. Kadang-kadang terus dia selalu tersenyum, dia memandang audiens, kadang dia menyapa audiens gitu ya. Kadang dia juga memainkan dinamika, kapan dia keras karena excited, kapan dia pelan karena dia mau lebih intimate gitu ya. Nah, itu akhirnya membuat kita, termasuk saya sebagai audiensnya, merasa nyaman dan teryakinkan. Itu mannernya sangat meyakinkan. Lalu semua berakhir dengan saya dan hampir semua tamu undangan lain akhirnya beli produknya. Walaupun sebetulnya kalau dipikir-pikir nggak perlu amat sih sama produk ini gitu ya. Tapi pada saat itu karena kami sebagai audiensnya merasa teryakinkan. Ya, tamunya mostly perempuan. Ya, you know, namanya perempuan memang selalu butuh diyakinkan ya teman-teman ya. Dan buat cowok-cowok nih ya, intermezzo. Nggak perlu harus ganteng seperti Brad Pitt atau Lee Min Ho atau sampai operasi plastik misalnya hanya untuk meyakinkan perempuan ya. Cukup belajar teknik berbicara yang baik, olah vokal, insya Allah sukses. Iya, ditambah ikhtiar cari kerja dan berdoa ya, itu udah pasti ya. Silahkan dicoba. Nah, kembali ke acara produk launching tadi. Coba bayangkan kalau presenternya pada saat itu si person in charge-nya dia berbicara dengan ada suara tinggi seperti orang marah-marah gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ini produknya bagus banget, ayo beli gitu kan. Wah, pasti itu nggak akan pada mau ya kira-kira kalau dia dengan volume suara yang, atau sebaliknya dengan volume suara yang kecil, tidak bisa terdengar. Jadi Bapak Ibu ya ini mau jawabannya seperti kumur-kumur gitu ya, nggak jelas ngomong apa. Kita semua tentu tahu hasil akhirnya akan berbeda ya. Kemungkinan besar audiensnya nggak akan tertarik, nggak akan mempercayai apa yang dia katakan. Kemungkinan saya nggak akan beli produknya, tamu-tamu lain juga, atau bahkan bisa pulang duluan sebelum acara berakhir gitu ya. So once again, sekali lagi dari studi yang tadi dilakukan oleh Quantified Impressions ya. Dalam studi ini research findings-nya bahkan menyatakan bahwa beberapa tone suara tertentu seperti suara yang smooth but strong and powerful itu dapat meningkatkan kemungkinan seseorang
mendapatkan pekerjaan impian gitu ya, saat dia maybe presentasi untuk job interview atau apa, dia bisa dipilih sebagai pemimpin, peluang menjadi CEO lebih besar itu hanya karena pemilihan dan penggunaan tone voice yang tepat, gitu ya, voice tone yang tepat maksud saya. So let me repeat, the sound of your voice matters twice as much as the content of your message. So never underestimate the power of your voice ya. Dan untuk kita bisa punya suara yang powerful, tentu harus dilatih ya. Gitu. So, sebuah research lain nih dilakukan oleh tim saintis di San Diego State University. Duh, malu kalau ada yang bahasa Inggris tuh saya salah tuh ya. Karena di sini jago-jago bahasa Inggris semua, mohon maaf ya teman-teman. Jadi research lain yang dilakukan oleh scientist team di San Diego State University ini mengungkapkan bahwa suara kita akan menentukan outcome, hasil dari setiap interaksi yang kita buat. Ini berlaku bagi siapapun ya, dalam konteks dan situasi apapun juga. Jadi gimana orang tua berbicara kepada anak, gimana ketika guru mengajar muridnya, gimana ketika kita berbicara kepada teman, gimana saat kita handling meeting or business presentation, negotiation ya, bahkan termasuk gimana saat kita melamar calon pasangan kita. Suara kita, tone kita saat berbicara, volume, pitch, expressions, itu semua akan sangat menentukan keberhasilan interaksi kita. Bayangin teman-teman yang cewek-cewek nih ya, dilamar oleh seorang pria dengan nada bicara ambek-ambekan, pitch tinggi, speednya cepat-cepat. Kira-kira maukah menerima lamarannya? Maukah? Tentu kita semua tahu jawabannya adalah tidak ya. Saya sendiri juga nggak akan mau kalau dilamar dengan cara seperti itu. So, pendengar kita, audiens kita, orang yang mendengarkan kita akan bisa menilai seberapa powerful dan meyakinkannya kita dari suara yang kita produce saat kita berbicara. Ya. Dalam sebuah artikel berjudul Is This How You Really Talk ya, Sue Stellenbarger, semoga saya tidak wrong pronounce namanya, mengatakan bahwa our voice affects other people's impression of us ya. Bagaimanapun suara akan mempengaruhi impresi orang-orang, kesan orang-orang terhadap diri kita. Contohnya, kenapa tokoh princess nih dalam film kartun anak-anak ya, itu selalu disukai, ya nggak sih? Selalu dianggap tokoh yang baik, gitu kan? Nggak pernah ada yang nganggap Princess Elsa dan Princess Anna itu penjahat, gitu kan ya? Kalau kita sebagai penonton, anak-anak apalagi, makanya mereka ngefans. Sebaliknya, tokoh nenek sihir jahat seperti Maleficent misalnya ya, atau nenek sihir jahat lainnya gitu yang kita pernah lihat, itu selalu tidak disukai, bahkan ditakuti. Teman-teman pasti tahu kan perbedaan suara yang mereka gunakan ya dalam karakter tersebut. Kalau suara princess itu pasti selalu lemah lembut gitu ya, terus pelan dengan speed yang stable gitu. Kalau nenek sihir jahat itu pasti ya selayaknya orang jahat seperti apa gitu ya suaranya. Dibuat karakter seperti itu, dan suara itulah yang kemudian menciptakan kesan, menciptakan impresi yang akhirnya membuat kita menilai Maleficent jahat, Princess Elsa baik kayak gitu ya. Nah, ada contoh lain misalnya ada guru yang disukai muridnya. Ini kita semua pasti mengalami ya. Zaman sekolah kita pasti punya guru favorit sama guru yang nggak kita sukai gitu. Ada guru yang kurang disukai, ada guru yang disukai. Coba deh perhatikan cara berbicara dua guru tersebut ya. Bagaimana suaranya, bagaimana tone-nya, pitch dan volumenya saat beliau mengajar. Kita akan menemukan jawabannya di sana. Kenapa dia yang satu disukai, yang satu tidak. Nah, ini buat saya pribadi juga saya harus banyak-banyak self-reflection ya. Karena saya juga mengajar. Kalau tiba-tiba setiap saya mengajar banyak murid yang mabal gitu, yang bolos, nggak mau masuk. Nah, saya harus self-reflection. Mungkin ada yang salah juga dengan suara saya ketika saya mengajar, misalnya ketika pembawaan saya ketika berbicara di depan mereka. So, pada akhirnya kita tahu bahwa effective voice is an asset ya. Suara yang efektif itu aset. Suara yang calm, confident, friendly, cheerful akan lebih baik, biasanya lebih disukai ya, lebih membawa impresi yang baik gitu, daripada suara yang terdengar kasar, tegang, atau tidak terlalu jelas karena speed yang terlalu cepat gitu ya, atau terlalu pelan volumenya sehingga tidak terdengar gitu ya. Nah, dengan pemahaman ini, pertanyaan selanjutnya adalah how can we use the power of our voice to get optimal results from our speech of presentation? Nah, gimana caranya memaksimalkan kekuatan suara kita ini untuk memaksimalkan bicara kita atau presentasi kita ya. Beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan terkait vocal delivery itu antara lain
adalah volume, pace, pitch, tone, prosody, and silences. Nah, kita akan bahas satu-satu nih ya, teman-teman. Volume. Saya akan memberikan contoh ya, maksudnya seperti ini. Saya bisa terdengar sangat menyenangkan dengan menggunakan volume suara yang besar. Sorry about that. Maaf kalau agak mengagetkan ya. Atau saya bisa membuat Anda benar-benar memperhatikan saya dengan menjadi sangat tenang dengan volume suara yang lebih kecil. Nah, itu ada perbedaan. When we are speaking loudly, we add energy and excitement to our delivery gitu ya. And while we want to be more intimate, kita berbicara lebih softly, lebih pelan volumenya. Kalau tadi teman-teman lihat video iklan yang Visit Singapore ya, at some point saya menurunkan volume suara dan bicara lebih pelan dengan tone yang lebih deep, karena di situ di bagian itu diharapkan to be more intimate gitu. Tapi di parts lain saya bicara lebih cepat, volume suara lebih tinggi, karena ingin menunjukkan more excitement di situ ya. Jadi diatur volume suaranya. Okay. Kalau berbicara offline dengan mikrofon on your hand ya, pastikan kalian temukan posisi mic yang paling nyaman untuk kalian bicara tuh di gimana. Kan orang pegang mic ada yang begini, ada yang di bawah gini gitu ya, ada macam-macam deh gitu. Nah kalian coba temukan yang paling enak dan paling stabil volumenya itu di mana. Tapi ketika kalian berbicara keras, sangat keras, coba agak jauhkan sedikit mikrofonnya supaya tidak noise gitu ya, supaya tidak terdengar mengganggu suaranya. Terus ketika kalian berbicara bawa mikrofon, terus bawa teks atau apapun, pastikan itu di tangan yang lain ya. Jadi yang bergerak-gerak itu jangan tangan yang pegang mikrofon supaya volume suara kita stabil gitu. Jadi kalau mau ada bergerak-gerak tangan yang lain yang tidak pegang mikrofon ya. Karena volume itu akan sangat mempengaruhi juga keberhasilan kita berbicara di depan orang lain. Pace. Okay, I'm gonna give you an example. Saat saya ingin menunjukkan bahwa saya excited, saya bisa berbicara dengan sangat cepat. Nah, kayak gitu ya. Saat saya ingin menunjukkan bahwa saya sangat excited, saya akan berbicara dengan sangat cepat. Tapi saya bisa berbicara pelan-pelan jika saya ingin memberikan penekanan pada sesuatu. Kayak gitu. Jadi, if you want to give emphasize on something gitu ya, pelan-pelan. Bahkan di bagian yang kita pengen emphasize itu pelan dan beri penekanan di situ gitu. Ketika kita pengen excited, kita boleh ngomong cepat-cepat karena saya excited banget dan ini seru banget teman-teman. Tapi kalian harus tahu bahwa ini harus hati-hati misalnya gitu. Jadi for some parts that needs emphasizing, jadi harus pace-nya diperlambat. Jangan gunakan pace yang sama for your entire presentation. Jadi selalu cepat-cepat dari awal sampai akhir atau selalu lambat dari awal sampai akhir. Itu akan membuat bicara kita terdengar membosankan dan monotonous ya gitu. Okay. Pitch. Nah, ini dia nih. Seringkali perubahan pitch ini beriringan dengan perubahan pace biasanya ya, tapi kadang-kadang enggak juga sih. Contohnya nih ya, saya mau bilang mau pergi kemana kamu dengan dua pitch yang berbeda. If it's lower pitch, mau kemana kamu? If it's higher pitch, mau kemana kamu? Misalnya gitu ya. Itu kan berbeda pitch. Pasti efeknya, kesan yang diterima oleh pendengar juga berbeda. Atau kalau yang lower, mau kemana kamu? Biasa aja ya, kayak ibu nanya anaknya mau pergi kemana dengan lemah lembut gitu. Tapi kalau seorang ibu yang udah kesel anaknya pergi-pergian mulu gitu ya, terus si anak kita mau pergi lagi, anyway. Screen share-nya hilang ya teman-teman? Mohon maaf. Slide-nya sudah muncul kembali apa belum ya? Sudah Teh, tapi belum full. Oke, sekarang bagaimana? Sudah. Oke, dengan pitch yang tinggi, itu bisa memberikan kesan either excited, nervous, atau marah biasanya. Dengan pitch yang lebih rendah, itu akan menunjukkan feel more relaxed, controlled gitu ya, lebih stabil gitu emosinya, lagi enak, lagi bagus moodnya. Jadi kalian kalau lagi pengen minta uang jajan lebih sama orang tua, perhatikan
ibu kita, ayah kita pada saat ini kalau ngomong lagi dengan pitch yang gimana? Lower pitch atau higher pitch? Kalau lagi higher pitch, tunda dulu minta duitnya, ya. Minta jajannya nanti dulu. Kalau lagi lower pitch, oh dia lagi relax, lagi enak moodnya, boleh dicoba ya, seperti itu. Oke, Izin Toad. mengingatkan Teh, Yes. Sisa 5 menit untuk 5 pematerian. menit, oke. Wow, boleh nggak 7 menit? Boleh Teh, silahkan. Tapi dikit lagi kok ini. Tone, contohnya teman-teman bisa coba ya. Ini kalau latihan tone itu coba baca satu kalimat, satu frase atau apapun dalam 3 different ways atau 4 different ways, 5 different ways. Gitu. Misalnya kayak mau bilang I'm living, kalau happily itu semacam kayak kita mau pergi liburan ya, I'm living gitu kan, seneng. Kalau angrily semacam kita habis berantem sama orang terus kita pergi gitu ya, I'm living gitu kan. Atau sadly semacam kita mau berpisah sama orang kita sayang gitu ya, jadi kita tone-nya kita bedakan. I'm living misalnya, I'm living gitu ya, I'm living gitu ya. Itu coba lakukan itu kalau untuk latihan tone. Cari apapun ya kalimat, frase, terus latih dengan berbagai cara yang berbeda gitu, tone yang berbeda. Kalau happy gimana, kalau marah gimana, kalau sedih gimana. Perbedaan tone akan memberikan perbedaan impression ya, dan tentu saja akan memberikan perbedaan meaning juga. Kemudian prosody ini adalah kayak ritme dinamika ya. People who speak all on one note without any prosody are really hard to listen to ya. Monotonous. Jadi contohnya nih kalau saya bilang pagi ini ibu pergi ke pasar dan membeli banyak sekali sayuran dan buah-buahan segar, kira-kira menarik nggak? Bandingkan dengan pagi ini ibu pergi ke pasar dan membeli banyak sekali sayuran dan buah-buahan segar, kan beda ya gitu. Efeknya beda. Terus orang yang kita ajak bicara juga akan mendapat kesan yang berbeda gitu. Sekali lagi mengutip Julian Treasure, one of my favorite speaker, dia bilang people who speak on one note without any prosody are really hard to listen to ya. Jadi mainkan ritme dan dinamika saat kita berbicara. Kemudian jangan juga underestimate the power of silence. Ya, there's nothing wrong with a bit of silence in a talk ya. Daripada kita isi dengan itu filler words ya namanya. Lebih baik kita diam. Kalau kita perlu mikir sesuatu gitu ya, atau kita perlu memberi jeda karena ingin memberikan ekspresi yang berbeda, daripada kita mending diam gitu. So sometimes a bit silent itu can be more convincing gitu ya. Jadi contohnya, there's nothing wrong with a bit of silence in a talk. We don't have to fill it with ums and ahs. It can be very powerful. Jadi kasih jeda antar kalimat. Terus di bagian yang kita mau emphasize, yang kalimat terakhir misalnya, itu kita emphasizing di setiap kata. It can be very powerful. Terus kasih silence lagi at the end. Gitu. So how to refine our voice? Apakah semua orang bisa melakukan ini? Tentu saja bisa, ya. Cara latihannya kalau yang biasa saya lakukan adalah first record yourself. Jadi cobalah untuk rajin-rajin merekam suara sendiri teman-teman saat berbicara ya, atau saat melakukan presentasi. Di awal mah yakin banget pasti rada gelis ya ngedengar suara sendiri. Saya juga begitu, indeed. Semerdu apapun suaramu, kalau direkam dan didengerin lagi sendiri pasti ada sensasi geli-gelinya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, keep doing that. Karena sebelum kita bisa memperbaiki pembawaan suara kita saat berbicara ya, kita harus tahu dulu kan suara kita teh gimana gitu. What is the strength, what is the weakness. Jadi kelebihan dan kekurangannya apa. Kemudian kita akan mengetahui apa yang udah bagus dan apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya vocal exercise, latihan banyak-banyak berbicara. Kalau ada kesempatan berbicara, presentasi apapun ya, ambil kesempatan itu untuk berlatih gitu. Bagaimanapun segala sesuatu pasti butuh latihan. Vocal exercise ini bukan berarti harus kursus nyanyi, harus nge-hire special vocal coach misalnya ya, bukan. Kita bisa lakukan sendiri. Kuncinya harus banyak-banyak bersuara, berbicara. Kita udah bahas betapa suara kita ini adalah sebuah powerful tools ya, powerful engine untuk mencapai tujuan kita dalam berkomunikasi. And no engine works well without being warmed up. So warm up your voice always gitu. Lakukan pemanasan-pemanasan seperti yang tadi kita lakukan di awal ya. Sebelum kita berbicara, lakukan dulu pemanasan. Sampai saat ini pun meskipun sudah lebih dari 10 tahun bekerja di industri suara, tetap aja setiap kali mau voice recording, mau siaran, mau presentasi, mau MC dan lain sebagainya,
saya selalu pemanasan dulu ya. Sebagaimana olahraga butuh pemanasan supaya tidak cedera ya, kita juga butuh pemanasan supaya tidak cedera berbicara gitu, teman-teman ya. Jadi lakukan itu. It will strengthen the impact of your voice. So you have to train it. Harus dilatih semuanya. Oke, satu latihan teman-teman bisa coba latihan artikulasi itu supaya artikulasi kita ketika berbicara jelas itu latihan a i u e o tapi dibuka semaksimal mungkin gitu ya, a i u e o terus aja lakukan seperti itu. Kemudian bisa juga humming yang diakhiri dengan berhitung. Jadi seperti one, two, sampai rasakan ada getaran nih di bawah sini ya, di bawah area mulut teman-teman. Untuk latihan pitch bisa coba kayak ucapkan wiau tapi seperti sirine ya, dengan nada naik turun kayak bunyi sirine. Jadi contohnya misalnya kalau wi itu untuk nada tinggi, au itu untuk nada turun ya. Jadi wiau, wiau, wiau kayak gitu. Coba ada yang mau coba nggak? Satu aja, ini terakhir sebelum saya tutup. Ada yang mau coba, teman-teman boleh di unmute mikrofonnya. Kita coba bersama-sama ya. Come on, let's do it. Glory, sudah di-unmute mikrofonnya? Kalau teman-teman yang lain nggak mau coba, Glory harus coba ya. Mari kita coba ya. Wi tinggi, au rendah ya. Itu untuk latihan pitch. Seperti sirine naik turun, naik turun. Oke? Okay? 1, 2, 3. Iya. Iya. Oke, good job. Thank you ya Glory dan teman-teman yang lain yang saya yakin juga mungkin mencoba cuma malu-malu jadi nggak di unmute mikrofonnya. Give yourself applause anyway. Good job, fantastic. Thank you very much. Next time you speak, kapan kalian akan berbicara, coba lakukan itu sebelumnya ya. Well, finally, sorry. Izinkan saya menutup presentasi ini dengan sebuah kutipan dari, again, Julian Treasure. Bayangkan, teman-teman, jika semua orang mampu berbicara dengan teknik vokal yang baik, dengan sadar memilih pitch dan tone tertentu saat berbicara, karena kita tidak ingin melukai perasaan orang yang kita ajak bicara, gitu ya. Karena kita ingin membangun komunikasi yang baik dengan siapapun. Bayangkan jika semua orang memiliki awareness ini saat berinteraksi, even dalam kehidupan sehari-hari, ya. Betapa indahnya dunia ini kan, nggak akan ada yang baper, nggak akan ada yang sakit hati. Bayangkan jika semua orang punya kesadaran untuk melatih teknik vokal agar bisa meningkatkan communication skill yang baik dalam kehidupan sehari-hari. So, suara kita memiliki kekuatan, ya. So, make sure kekuatan itu kita manfaatkan untuk kebaikan. So, can we speak powerfully, consciously to make a good change in our lives in this world? Yes. Absolutely, we can. That's all from me. Thank you very much. Kembali ke Glory Emanuela. Terima kasih. Baik, wow, terima kasih Teh Indah. Luar biasa sekali ya teman-teman. Materi teman-teman. Anyway, saya senang untuk keep in touch dengan siapapun. Jadi boleh silakan follow Instagram, boleh save WhatsApp number saya, silakan japri. Apapun nanti setelah event ini berakhir ya. Kalau masih tetap ingin tanya-tanya dan lain sebagainya, ngobrol-ngobrol, ngajak ngopi, boleh silakan kontak aja, feel free. Oke, thank you Glory, silakan. Oke, maaf dipotong tadi sebenarnya Teh. Oke, luar biasa ya teman-teman. Tadi materi yang udah disampaikan oleh Teh Indah. Saya pribadi tuh tadi dapat banyak informasi yang baru ya. Contohnya pertama ada 2 cara pemanasan yang di awal tadi. Yang jujur yang kedua gerakan bibir saya gak bisa gitu ya Teh. Gak tahu kenapa saya gak bisa. Mungkin harus latihan lagi ya. Ya, nanti dilatih lagi bisa. Siap Teh. Oke, sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu, teman-teman semua yang ingin bertanya ke Teh Indah. Teman-teman bisa terlebih dahulu menekan tombol raise hand, lalu nanti akan saya persilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Atau yang mungkin masih malu-malu, boleh tulis pertanyaannya di chat box. Oke. Ada Teh Tanti Yulianti, boleh silahkan dinyalakan mikrofonnya. Ya, terima kasih Glory. Assalamualaikum, selamat pagi Teh Indah. Selamat pagi, waalaikumsalam. Senang sekali saya punya kesempatan untuk ketemu secara virtual dengan Teteh ya. Juga dengan Pak Rizky, terima kasih Bapak sudah mengizinkan saya ikut
Zoom Meet hari ini. Yang saya ingin tanyakan adalah, kan kalau public speaker atau ketika public speaking itu kan berbicaranya banyak gitu. Bagaimana cara memaintain supaya suara kita tidak mudah lelah gitu, tidak mudah capek. Karena kalau sudah terlalu banyak bicara biasanya kan jadi lebih mudah serak gitu. Nah, latihan atau tips apa Teh supaya tidak mudah jadi serak atau suaranya jadi berat? Terima kasih. Oke. Baik, ini langsung saya jawab atau kita tampung pertanyaan apa gimana? Langsung aja ya, Langsung Bu aja Lori. Teh. Supaya kadang saya suka lupa kalau ditampung. Oke, terima kasih Tanti Yulianti sudah berpartisipasi di acara ini dan terima kasih juga atas pertanyaannya. That's a good questions. Ini juga yang sering ditanyakan sama teman-teman saya. Ada teman saya dia baru mulai mengajar. Dia mengajar baru 1 minggu, suaranya udah habis, sakit tenggorokan dan lain sebagainya. Kemudian dia bertanya, terus kamu yang ngajarnya banyak dan sering ngomong ini gimana caranya? Yaitu latihan. Pertama, kalau masalah nafas agar tidak gampang engap, to be honest, olahraga itu sangat membantu teman-teman ya. Jadi mulailah berpikir untuk merutinkan melakukan olahraga. Yang ringan-ringan aja nggak apa-apa, sekedar jalan atau lari pagi, olahraga-olahraga kardio ringan yang bisa melatih pernafasan kita jadi lebih strong. Kemudian kalau di tips-tips bernyanyi ya, biasanya kan disampaikan bahwa melatih nafas itu penting juga untuk bisa memaintain kualitas vokal kita saat kita harus berbicara dalam waktu yang lama. Nah, pernafasan diafragma kalau kalian pernah dengar ya, kalau teman-teman pernah dengar, penyanyi itu selalu menggunakan pernafasan diafragma agar lebih kuat. Dan itu memang terbukti. Kalau teman-teman banyak bernafasnya lewat pernafasan tenggorokan ya, itu cepet banget sakit tenggorokannya gitu, cepet cedera tenggorokan gitu ya. Terus akhirnya jadi gampang serak. Banyak minum air putih, of course, itu physically sangat recommended ya. Pastikan pita suara dan tenggorokan kita tetap lembab dan terbasahi secara reguler gitu ya. Jadi harus banyak-banyak minum. Kalau saya nggak tahu ya apakah berlaku sama pada orang lain atau tidak. Kalau saya tuh termasuk pertama senang minum air putih dan senang minum air kelapa. Entah sugesti atau apa, tapi teman saya yang juga sama-sama voice over talent, dia juga sama menerapkan tips ini. Minum air kelapa itu membantu sekali untuk membuat tenggorokan kita tidak gampang kering gitu ya. Jadi ketika harus berbicara lama itu nggak gampang sakit tenggorokannya gitu, nggak gampang perih gitu. Nah, ketika kita berbicara ya siapkan air minum kalau tidak sedang saum gitu ya. Pembicara boleh kok sesekali kalau memang terasa serak terus minta izin untuk minum gitu kepada audiensnya, boleh-boleh aja gitu. Terus, tapi Teh Indah tidak terlihat minum dari tadi berbicara terus, ya mungkin karena sudah terbiasa, jadi ambang batas kering tenggorokannya agak panjang ya, kalau hanya 30 menit masih belum terasa ini perih-perih tenggorokan gitu ya, kalau disuruh ngomongnya 30 jam barulah mungkin saya agak-agak lengkap juga. Tapi ya itulah beberapa tips yang mungkin ini lebih kayak praktikal ya, yang saya biasa lakukan. Jadi latihan pernafasan, olahraga, banyak minum, dan satu hal, kalau saya pribadi, karena saya punya, jadi kita harus mengenali fisiologis diri kita sendiri ya. Saya tuh orangnya punya alergi dingin, jadi saya selalu gampang sakit tenggorokan dan batuk itu kalau terkena makanan minuman dingin atau udara dingin. Jadi ketika saya harus berbicara, saya tahu besok saya mau ngomong, hindari apapun yang berhawa dingin gitu ya sebelum saya harus speaking, supaya menghindarkan saya dari sakit tenggorokan sebelum saya harus berbicara gitu. Jadi teman-teman mungkin tahu apa yang nyaman buat diri teman-teman. Nah itu coba dilakukan. Kalau saya to be honest, karena sejauh ini pekerjaannya dari suara, cari duitnya dari suara, jadi kayak makan gorengan itu sudah sangat dikurangi gitu. Terus minum makan yang dingin-dingin tidak, karena emang ada alergi juga yang bisa bikin tenggorokan saya gampang sakit kayak gitu. Jadi selain latihan pernafasan, olahraga, latihan berbicara, vocal tone, dan warming up itu juga penting untuk memaintain durasi berbicara kita bisa panjang gitu ya. Dan ini satu hal nih, kata Dimas, durasi tidur juga berpengaruh ke suara kan ya. Iya, betul banget. Jadi pastikan sebelum kalian harus berbicara di esok harinya, malamnya harus beristirahat cukup ya. Jangan begadang tidur 7 jam kalau bisa gitu ya. Jadi pastikan tubuh kita dalam keadaan fit, itu sangat membantu nge-maintain
produksi suara dan bicara kita jadi optimal gitu. Begitu Tanti Yulianti, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup kan? Sudah cukup, terima kasih Teh. Ya, sama-sama. Pertanyaan selanjutnya, Glory. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dan juga jawabannya, Teh Indah. Karena sisa 10 menit, mungkin kita bisa langsung aja cepet-cepet ya, karena di chat box ada banyak ini pertanyaannya. Wow. Dari Venita, halo Kak, izin bertanya. Sebelumnya, maaf tidak bisa on mic karena sedang tidak kondusif. Saya ingin bertanya, kalau boleh tahu, awal Kakak bisa berkarir di dunia penyiaran radio dan voice over bagaimana ya? Terima kasih sebelumnya. Boleh, Teh. Baik, terima kasih Venita ya. Tidak apa-apa, tidak bisa on mic. Thank you for the questions ya. Terima kasih banyak juga sudah hadir di sini. Gimana awalnya? Kalau teman-teman mau tahu ya, kalau saya boleh berkata jujur ya, tanpa Rizky juga akan percaya atau enggak. Saya tuh dulu masuk UPI adalah seorang Indah yang pendiam, pemalu, very introvert. Tidak punya keberanian untuk berbicara di depan orang lain. That's true. Saya tuh nggak pede untuk ngomong di depan orang. Tapi kemudian saya masuk UPI ya, yang di pikiran saya mau nggak mau pahit-pahitnya nih ya, saya nanti bakal jadi guru gitu kan. Aduh, gimana saya bisa ngomong di depan orang lain, di depan murid saya dan membuat mereka mengerti materi pelajaran yang saya sampaikan gitu ya. Kalau saya sendiri nggak berani untuk bicara di depan mereka gitu, gemburan orangnya itu beneran. Saya tuh sangat tidak percaya diri dulu. Kemudian akhirnya saya mencari cara gimana ya, di UPI ada radio kampus ya dulu. Nah kemudian saya ikutan, selain ikutan himpunan mahasiswa, saya juga ikutan UKM radio kampus dulu, SK radio. Nah si SK ini ternyata juga memberikan banyak wawasan baru gitu ya tentang dunia kepenyiaran buat saya. Akhirnya saya jadi tertarik dan juga dapat banyak info-info gitu kan tentang radio ini lagi buka lowongan nih, radio ini lagi buka lowongan gitu. Akhirnya ada radio yang buka lowongan, saya apply. Jadi dulu setiap radio ada buka lowongan, saya apply. Nggak diterima, apply lagi. Nggak diterima, apply lagi. Terus aja, never give up gitu ya orangnya. Pokoknya mah harus sampai bisa diterima menjadi penyiar. Setelah kesekian puluh CV saya kirimkan ya, akhirnya diterima di salah satu radio. Nah, kalau udah masuk dunia radio itu biasanya teman-teman akan lebih mudah loncat ke radio-radio lainnya gitu. Asal kita menunjukkan performance yang baik selama kita bekerja gitu kan. Penyiar mah didengar ya. Jadi sesama komunitas orang-orang radio itu akan saling mendengarkan satu sama lain gitu. Bahkan nggak jarang nih kayak saya waktu siaran di radio A gitu ya. Tiba-tiba setelah beberapa tahun ada dari radio B kontak saya, mau nggak siaran di radio sini gitu. So kita naikin lah honornya, kita double the salary daripada di radio situ. Jadi kayak dibajak gitu. So mereka saling mendengarkan satu sama lain. Kalau ada yang bagus mereka tarik gitu. Karena penyiar radio itu kan kayak personal brandingnya radio ya. Kalau ini orang kayaknya pendengarnya banyak deh. Kalau kita cabut pindahin ke radio kita, nanti pendengar dia bakal pindah ke kita gitu. Jadi intinya di awal-awal karir mah try to do your best, to give your best performance. Jangan dulu mikirin gaji gitu ya. Kalau dulu saya mikirnya gitu. Yang penting bangun reputasi dulu. Kalau kita sudah bereputasi, nggak perlu kita yang cari kerjaan, itu akan kerjaan yang nyari kita gitu. Nah, ketika sudah cukup lama bergelut di dunia radio, kemudian akhirnya kenal dunia voice over, itu juga sama. Pertama kali masuk ke dunia voice over, saya pernah ngerjain project yang sukarela, bahkan ya nggak dibayar sepeser pun gitu, saya kerjain. Yang receh-receh puluhan ribu saya kerjain. Pokoknya yang penting kita punya portofolio. Terus setiap saya dapat project recording, saya selalu minta file hasilnya untuk self-reflection gitu. Jadi saya dengerin lagi, walaupun gila saya dengerin lagi suara saya gitu ya. Wah, ternyata di bagian ini kurang ekspresif. Oh, ternyata saya tuh intonasi endingnya tuh selalu sama ya, jatuhnya turunnya gitu-gitu. Nanti di project berikutnya saya coba lebih dinamis gitu. Saya coba intonasi yang berbeda kayak gitu. Nah, dari situlah akhirnya berkembang lah ya sampai di titik saat ini. Jadi intinya apapun karir yang nanti akan kalian jajaki ya teman-teman, di awal mah yang penting semangat dulu memberikan yang terbaik gitu. Bangun reputasi dulu. Nanti kalau reputasi sudah terbangun, kita nggak perlu capek-capek cari kerjaan yang nyari kita insya Allah gitu ya. Jadi just do your best and never give up. Thank you, Venita. Oke, baik. Langsung aja ya, pertanyaan selanjutnya dari Kak Dimas. Teh Indah mau tanya, untuk suara yang cenderung serak, berlatih vocalizing-nya ya
tetap sama atau gimana? Dan suara yang cenderung bergetar gitu teh. Nuhun, my panutan. Aduh, hatur nuhun Kang Dimas. Ini adalah teman S2 saya nih, Dimas Pujianto ini. Beliau juga sudah mulai ini menjajaki karir sebagai voice over ya, kalau yang saya tahu. Tetap semangat, semoga semakin banyak proyeknya. Suara bergetar itu teman-teman biasanya kurang power. Jadi kalau lagi ngomong tiba-tiba suara kayak bergetar, ya probably pertama mungkin karena faktor nervous gitu ya, tapi nervousnya kayak udah teratasi kok masih bergetar ya, itu kurang power biasanya. Tambahin power. Jadi saya pun kalau lagi ngisi VO, tiba-tiba at some point agak ngageol gitu ya, nah itu tambahin power gitu. Terus kalau posisi duduk, kita harus berbicara dalam posisi duduk. Kalau saya, biasanya saya suka ini posisi kaki ya, kaki kiri dilipat, aduh nggak bisa nunjukin dilipat, didudukin, ditaruh di bawah bokong kita. Kaki kiri dilipat, taruh di bawah bokong kita ya. Teman-teman bisa coba. Itu akan otomatis membuat postur kita lebih tegap. Dan itu akan membantu power kita lebih maksimal gitu. Jadi ketika kita berbicara, ini yang saya lakukan waktu siaran. Jadi saya sepanjang siaran bertahun-tahun kalau duduk, kalau lihat di ruang siaran, saya duduk selalu kayak gitu. Kakinya saya lipat, saya taruh di bawah, saya dudukin di bawah bokong saya. Itu ngebantu postur jadi lebih tegap, terus membuka dada gitu ya, punggung jadi lebih tegap, dan itu membantu power suara bisa lebih optimal gitu. Emang kadang-kadang kalau nggak terbiasa, kaki didudukin gini lama-lama jadi kesemutan ya. Tapi karena saya sudah bertahun-tahun jadi udah terbiasa. Malah kalau nggak kayak gini kayak kurang enak. Ada teman saya penyiar, dia kalau siaran berdiri. Karena dia merasa suaranya emang suka kurang power dan dia merasa lebih powerful kalau berdiri. Jadi di ruang siaran dia berdiri selama berjam-jam itu ya. Gitu. Tapi kalau lagi muterin lagu dia duduk gitu. Cuma pas lagi ngomong dia berdiri seperti itu. Kalau suara serak itu bukan kelemahan ya. Bisa jadi itu memang karakter voice yang bisa kita jual bahkan gitu ya. Suara Doraemon kurang serak apa coba, tapi dia bisa menghasilkan, mungkin sudah kalau dihitung penghasilan dubbernya Doraemon itu udah ratusan juta maybe ya, karena sudah lama sekali bertahun-tahun. Jadi jangan merasa karakter vokal kita, aduh suara saya nggak merdu, saya pasti nggak bisa deh jadi pembicara yang baik. Enggak. Tinggal bagaimana kita memainkan dinamika, tone, dan lain sebagainya, agar suara kita yang serak dan apapun karakternya, ya apapun warna suaranya, itu tetap bisa terdengar enak di audiens kita, gitu. Seperti itu Dimas, hatur nuhun. Oke, terima kasih Teh atas jawabannya. Mungkin semoga terjawab ya. Dan mungkin kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara melatih mental untuk berbicara di depan umum? Terima kasih. Ini dari Kak Ihwanul. Halo Ihwanul Zikri, terima kasih atas pertanyaannya ya. Bagaimana cara melatih mental? Tidak ada cara lain selain mencoba melakukannya. Jadi tidak ada cara lain selain menghadapinya. Ya, jadi, saya nggak pede, mental saya nggak bagus untuk berbicara di depan umum. Kalau yang saya alami ya, hadapi, coba berbicara di depan umum. Pasti deg-degan, pasti nervous, tapi hadapi dan rasakan the feeling after you already did everything gitu ya. Ketika semua sudah dilewati, rasakan feeling betapa melegakan dan meningkatkan kepercayaan diri bahwa ternyata what doesn't kill you makes you stronger gitu. Itu tuh benar gitu ya. Jadi ketika kita nervous mau presentasi di depan kelas, di depan dosen gitu ya, hadapi saja, jangan ragu-ragu gitu. Lakukan saja, beri yang terbaik. Walaupun, juga jangan gampang baper sama komentar dan julidan dari netizen ya. Bagaimanapun pasti akan selalu ada orang berkomentar. Tapi kita yang tahu bahwa kita sedang menjalani proses untuk menjadikan diri kita lebih baik. Jadi don't worry about the comments gitu ya. Saya dulu waktu zaman kuliah, karena saya itu tadi ya berawal dari anak introvert yang nggak pernah bisa ngomong di depan orang, saya belajar memberanikan diri. Jadi dulu saya menantang diri, pokoknya kalau kuliah saya pengen duduk paling depan. Setiap dosen, siapa yang mau presentasi duluan? Ngacung, ya. Bukan karena saya sudah berani dan sudah percaya diri pada saat itu, belum. Tapi justru saat itu saya melatih mental saya untuk menjadi berani gitu. Saya menantang diri saya, Cik,
Cobalah saya mau presentasi duluan, apa yang akan terjadi gitu. Kalaupun saya salah, ya paling diceraikan lah gitu ya, nggak akan mati gitu merenya gitu. Ya udahlah, apa sih kemungkinan terburuknya dari mencoba? Yang ada kemungkinan baik, mungkin kita jadi lebih percaya diri, kita punya pengalaman. Jam terbang, mau tidak mau, jam terbang itu akan sangat mempengaruhi kekuatan mental kita dalam menghadapi ketegangan berbicara di depan umum. Memang speaking in front of public is a common fear ya, itu adalah ketakutan umum yang wajar bagi semua orang. Dan cara mengatasinya adalah untuk kita lebih kuat mental, ya jam terbangnya harus dibanyakin gitu. Jadi dimanapun Ikhwanul punya kesempatan untuk berbicara, jangan ragu-ragu, take the chance gitu ya. Nggak usah mikirin dibayar atau nggak dibayar dulu lah di awal mah. Yang penting ambil kesempatan untuk berbicara aja dulu depan orang. Kalahkan diri sendiri. Mengalahkan diri sendiri itu jauh lebih penting ya daripada memenangkan hati audiens sebetulnya. Karena ketika kita sudah berhasil menang dengan diri sendiri, kita bisa dengan mudah memenangkan hati audiens. Seperti itu Ikhwanul Zikri, semoga tidak puas. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya di lain kesempatan ya. Thank you. Oke, mungkin ini last question banget ya Teh. Mungkin bisa singkat aja dijawab. Dari Kawina Dwina, izin bertanya, Teh Indah dalam proses merekam suara kita sebagai pengisi suara seperti yang visit to Singapore tadi, ada alat atau perangkat khusus dan teknik yang khusus juga nggak agar menghasilkan suara seindah suara Teh Indah? Aduh. Oke, terima kasih Wina Dwina ya. Ini salah satu teman saya juga nih. Thank you atas pertanyaannya. Terima kasih juga sudah hadir di sini. Proses merekam suara tentu menggunakan perangkat khusus ya, apalagi kalau keinginan dari klien kebutuhannya membutuhkan kualitas audio yang baik gitu. Jadi kalau untuk yang visit Singapura itu dilakukan di studio rekaman dengan perangkat rekaman yang profesional di dalam sana dengan ruangan yang kedap yang memang ditujukan untuk voice recording gitu. Jadi perangkat khusus alat ada. Tapi untuk kebutuhan yang tidak terlalu tinggi gitu ya, kadang beberapa klien kan ada yang cukup pakai HP aja nggak apa-apa gitu ya. Yang penting biasanya gini, klien voice over itu akan minta sampel voice kita dulu. Saya ada project ini, boleh bikin ini sampel nggak gitu ya? Pengen tone-nya cheerful ya gitu. Nanti mereka akan kasih brief pengennya gimana gitu. Ini skripnya, nanti mereka akan kasih contoh skrip sampelnya paling cuma 1 paragraf gitu ya. Terus kita bikin sampel dulu. Nah, kalau saya kebetulan di rumah juga bikin, ada beberapa equipment untuk rekaman, jadi home studio ala-ala gitu ya. Tapi ruangan studio saya belum kedap seperti studio profesional, belum. Cuma baru ada mikrofon, sound card, dan beberapa alat kecil-kecilan aja gitu. Tapi untuk beberapa klien yang kualitasnya tidak harus terlalu HD gitu ya, nggak harus terlalu tinggi, itu bisa dikerjakan di rumah gitu. Nah, ini sejak pandemi bahkan lebih banyak klien-klien yang meminta gitu ya, voice over cukup dengan di rumah aja. Jadi saya banyak kerja di rumah ya sejak pandemi. Blessing in disguise ya. Jadi banyak kemudahan, kebaikan, walaupun pandemi itu juga sebetulnya musibah ya, tapi banyak hikmah yang bisa kita petik. Saya lebih banyak bekerja di rumah, dan lebih banyak klien yang memahami gitu ya, oke, dengan kualitas home studio aja nggak apa-apa gitu. Jadi kalau pertanyaan perangkat atau alat khusus ada atau enggak, ada. Tapi bukan perangkat atau alat khusus itu yang membuat suara kita jadi begitu, enggak. Jadi jangan dikira, oh itu gara-gara mic-nya tuh suara jadi merdu begitu, enggak. Jadi kalau voice over tuh justru mereka akan meminta voice kita tuh kering, nggak diedit, nggak diapa-apain. Jadi suara asli. Hanya kenapa harus di studio? Pengen kualitas ininya aja, kualitas audionya kayak file size-nya, terus tidak ada bocoran noise dari luar karena ruangannya kedap gitu ya. Bersih. Nah, mereka tuh pengennya bersih, tidak ada noise. Tapi kalau masalah kemerduan suara itu perangkat tidak bisa berbuat apa-apa ya. Hasil bagaimana karakter dan warna suara itu mah gimana yang punya suara. Jadi tidak ada alat atau perangkat yang bisa membuat suara kita tiba-tiba jadi merdu gitu. Atau kita pengen suaranya kayak pengisi Doraemon tuh, nggak ada mikrofon yang tiba-tiba ketika kita ngomong outputnya jadi suara Doraemon tuh nggak ada. Jadi emang kita yang bikin sendiri karakter itu gitu ya. Saya juga beberapa kali mengisi suara film kartun ya,
tapi dapatnya selalu karakter anak laki-laki gitu. Entah kenapa. Nanti juga insya Allah di bulan Agustus akan tayang sebuah film kartun baru, film Indonesia. Model-modelnya kayak Nusa Rara gitu, tapi bukan nih, berbeda judul. Saya belum bisa bocorin judulnya, tapi insya Allah nanti bulan Agustus ada tayang film kartun baru. Nah, salah satu karakter yang bermain di sana itu pengisi suaranya adalah saya juga gitu. Jadi kalau sudah rilis mah insya Allah pasti akan saya share juga di Instagram saya. Silahkan follow aja ya. Oke, seperti itu Wina. Intinya jangan khawatir, apapun suara yang dimiliki pasti bisa diproduce dengan seindah-indahnya. Nggak perlu harus seperti suara Teh Indah. Suara Teh Wina pun pasti bisa jadi indah ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Thank you. Hatur nuhun. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Teh Wina dan juga jawabannya Teh Indah. Oke, terima kasih banyak antusiasmenya teman-teman. Namun mohon maaf sekali karena memang waktunya tidak cukup. Mungkin boleh langsung aja follow Instagram Teh Indah @indah_indah_ ya, supaya bisa ngobrol langsung sama Teh Indah nih. Oke, terima kasih Teh Indah karena sudah memberikan pematerian yang sangat insightful. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan pengetahuan baru dari pematerian tadi ya. Oke, terima kasih Glory, terima kasih Pak Rizky, Ibu Isti, terima kasih semuanya ya, hatur nuhun pisan. Thank you teman-teman semua sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing di sini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya. Tetap semangat semuanya. Remember that your voice matters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.